Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Alfi Laila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Al-Huda Kota Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hertin Kusumawati SPD. Beliau adalah guru IPA sekaligus wakil kurikulum di SMP Al-Huda Kota Kediri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu ini bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas itu. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti bertujuan untuk supaya peserta didik dapat mengetahui pengaruh manusia terhadap ekosistem dan cara menyelesaikannya hingga dituangkan ke dalam sebuah poster secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak secara berkelompok tujuannya untuk membuat poster dengan tema lingkungan atau ekosistem itu. Baik, jadi ada satu tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi. Jadi pengembangannya ini nanti untuk pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya diharapkan peserta didik mampu mengetahui pengaruh manusia itu tadi terhadap lingkungan sekitar, terhadap ekosistem sekitarnya. Kemudian untuk keterampilannya, jadi peserta didik mampu membuat poster itu tadi yang bisa mengajak untuk manusia lainnya untuk ikut serta dalam menanggulangi atau menjaga lingkungan sekitar. Ya. Jadi ada dua area ya yang ingin Ibu kembangkan pada proses pembelajaran nanti. Yang pertama terkait dengan pengetahuan pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan yang kedua terkait dengan keterampilan bagaimana cara membuat poster dengan dua cara ya, melalui Canva maupun manual. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin bisa dijelaskan strategi pembelajarannya ataupun model pembelajaran yang ingin diterapkan atau dari metode pembelajarannya. Menurut modul pembelajaran yang sudah saya buat, saya menggunakan strateginya ada 3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, yang terakhir implementasi atau penerapan budaya positif di kelas. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan problem based learning, di mana itu tadi ada 5 tahapan. Yang pertama orientasi masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan peserta didik, kemudian menyajikan hasil karya berupa poster itu tadi, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian untuk metode yang saya gunakan itu tadi ya ada ceramah, ada demonstrasi, dan tanya jawab, kemudian diskusi kelompok. Ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran ada strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga ada implementasi dari budaya positif di kelas.
Kemudian menggunakan model problem based learning atau PBL melalui 5 tahapan ya, mulai dari orientasi murid terhadap masalah sampai mengevaluasi dan menyajikan hasil karya. Kemudian juga menggunakan metode demonstrasi, tanya jawab dan penugasannya. Ya, baik-baik. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran nanti? Yang saya gunakan untuk presentasinya, saya menggunakan Canva, menggunakan LCD, laptop, seperti itu. Dan anak-anak ketika praktek pembuatan poster itu tadi, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berdiferensiasi ada 2, yaitu menggunakan manual, menggunakan kertas, nanti alat warna, pensil warna, spidol sama krayon itu, dan yang kedua anak-anak menggunakan HP melalui Canva itu tadi pembuatan poster. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Rencana saya pembelajaran itu akan saya laksanakan pada hari Senin besok tanggal 17 April 2023. Itu nanti akan saya laksanakan di kelas 7C jam ke 6.7. Oke, jadi nanti observasi kelas, proses supervisi kelas akan dilaksanakan pada hari Senin 17 April 2023 di kelas 7C dan di jam ke 6.7, begitu ya. Baik, pada hari Senin besok saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan proses supervisi kelas, saya akan mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas panjenengan. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, setelah itu kita nanti akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, ketika percakapan pasca observasi itu nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Ikhwanul Huda MPD. Ya, baik, sebelum kita akhiri proses percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah, di sini tadi saya sudah mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, kemudian area pengembangan yang akan saya lakukan dari strategi, dari metode sampai dengan model pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Baik Ibu Hertin, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali di sesi observasi hari Senin besok ya Bu ya. Demikian percakapan kita pada sesi pra-observasi, dan sampai bertemu kembali di sesi observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang tidak masuk pada pagi hari ini siapa? Renaldi Putra, Sofian, sudah ya. Pak Eka ada? Ada. Satunya siapa? Vino. Raditya. Berarti ada 5 orang. Ahmad Fahmi, Vino, Raditya, Renaldi, Sofian, Rehan. Nyanyi sudah, tepuk tangan sudah. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Sudah semangatkah kita belajar hari ini? Sambon? Sebelumnya ini nanti kita akan membuat yang namanya apa ya? Kesepakatan kelas. Sebelum kita bahas, kita harus membuat kesepakatan bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang usul menyampaikan pendapatnya? Iya ya? Iya, silakan usul. Menghargai guru, oke. Ada lagi? Apakah hanya guru saja yang dihargai? Menghargai guru, menghargai teman. Ada lagi? Ya. Mengangkat tangan. Saat mau bertanya. Kemudian ada lagi? Saling menghormati apa ya? Dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai pendapat teman. Kesepakatan ini kita buat bersama-sama dan kita taati. Pernahkah kalian belajar tentang ekosistem? Pernah. Ekosistem sudah kita bahas. Ini apa ya? Populasi apa? Ini gambar apa? Kambing. Berarti populasi kambing. Ada berapa ini? Populasi itu apa berarti? Makhluk hidup lebih dari satu, tapi sejenis. Kalau kambing ya berarti kambing. Tidak ada kambing sama sapi bukan disebut populasi. Kemudian ini gambar apanya? Batu. Ini tulisannya abiotik. Apakah abiotik itu tidak hidup? Apakah benar batu itu termasuk abiotik? Nah, ini gambar apanya? Tumbuhan. Ini apa? Biotik. Lawan dari abiotik adalah biotik. Kalau abiotik tidak hidup berarti biotik hidup. Makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Ini ayam boleh? Apa ini? Individu berarti tunggal. Satu. Tunggal. Kalau populasi kami lebih dari satu, kalau individu ada berarti dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Makhluk hidup apa? Biotik dengan abiotik. Lingkungan sekitarnya abiotik selain makhluk hidup apa aja?
perlipat. Kemudian tadi dapat mengetahui pengaruh manusia terhadap ekosistem dan cara menyelesaikan juga dituangkan dalam sebuah poster secara berkelompok. Jadi kita nanti ya, kegiatan kita pada pagi hari ini kita nanti akan membuat poster. Produk kita nanti pada pagi hari ini kita akan membuat poster. Poster tentang apa? Pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ekosistem kan sudah kita bahas pertemuan yang lalu, yang sudah kalian pelajari. Sekarang pengaruh manusia. Kegiatan manusia apa saja yang mempengaruhi ekosistem yang ada? Penilaian atau assessment ya. Ini nanti ada penilaian baru asesmennya ya. Diagnostik, jadi penilaiannya nanti ada 3, diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Apa itu diagnostik? Diagnostik ini sebelum pembelajaran dimulai. Ya, tanya jawab ini tadi saya lakukan secara riset. Jadi pengetahuan awal kalian tentang ekosistem itu tadi. Kemudian formatif ini kegiatan kalian. Misalnya Revadoi aktif atau tidak di kelompok, apa mek dolanan cok, apa ya ikut mikir, apa ya ikut misalkan membuat gambar nanti dia ikut serta, nah itu nanti ada penilaiannya. Kemudian asesmen sumatif, jadi nanti setelah pembelajaran selesai nanti ada post test, itu namanya asesmen. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, ini gambar apa sih? Hutannya gembel. Keren. Ya. Sambil mengamati ini ya, orientasi masalah. Kita nanti membuat produk itu tadi, membuat poster tentang lingkungan, tentang manusia itu tadi berawal dari masalah ini. Yang sebelah utara itu satu kelompok 5 orang, ini 4 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bisa berkumpul di mana ya? Silakan bergabung, muter ya. Nanti sambil kita bahas ini. Coba perhatikan gambar-gambar ini gambarnya hutannya gundul. Hutannya, coba dari sini setelah kalian tahu ini gambar apa, saya minta kalian membuat satu pertanyaan. Mungkin masing-masing kelompok buat satu. Dari gambar ini buat satu pertanyaan. Bisa siapakah, bisa bagaimanakah, bisa apakah, lanjutkan. Boleh? Apa ya? Pertanyaan. Bagaimana cara agar hutan itu tidak gundul? Bagus, sip. Bagaimana sudah. Kalau kata pertanyaannya siapakah?
dia akan merasa luar biasa. Itulah planet ini. Ya. Ini untuk kelompok 3 ini hanya berisi kalimat ajakan. Jangan mengotori planetmu. Kita diajak untuk menjaga kebersihan planet apa? Bumi. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan mau 2 orang atau semuanya boleh. Boleh. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih. Sama-sama mengajak ya, sama-sama mengajak. Konteksnya berbeda ya, kata-katanya yang berbeda, tapi pada dasarnya intinya sama. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tadi kan menjaga kebersihan yang ada pada planet kita, yaitu planet Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau langsung diedit, langsung membuat di Canva ya. Kalau tadi kan menggambar melalui kertas ya. Ini juga tentang kebersihan. Bersih maka sehat. Berarti mengajak kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini ada gambarnya toh? Ada gambarnya 2 orang ini membawa sampah yang akan dibuang ke tempat sampah. Ya. Terus yang ini Mbak, kelompok 2, silakan. Boleh, terserah 2 orang atau semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang berbagai macam sampah. Setiap rumah pasti membutuhkan macam sampah yang beragam. Salah satunya ada sampah plastik. Sampah plastik bisa didaur ulang jadi hiasan rumah atau kerajinan tangan. Contohnya ada kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik, styrofoam, dan lain-lain. Sampah kaca dimanfaatkan untuk membuat pilihan yang baik lingkungan. Meliputi botol kaca, sirip kaca, botol plastik, gelas kaca, dan lain-lain. Sampah kertas bisa dibuat menjadi karya seni atau pembuatan kertas. Contoh, buku, elektronik, kardus, koran, kertas, dan lain-lain. Sampah kaca dimanfaatkan untuk
Jadi tulisannya ini tidak perlu diambil. Dari sini ada yang ditanyakan? Apa? Nah, kita sudah berhasil menganalisis kesimpulan apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tujuan kita awal tadi apa? Mengetahui pengaruh manusia terhadap lingkungan. Seperti ini tadi tuh, kita mengajak manusia, ya kan, untuk menjaga ekosistem. Berarti tujuan yang dapat kita dari tujuan yang dapat kita simpulkan adalah apa ya? Pendapat boleh, pendapat tidak ada yang salah. Mari kita berpendapat untuk merumuskan kesimpulan. Mengajak manusia untuk membentuk lingkungan yang sehat dan bersih. Ada lagi? Ada lagi? Silakan dihubungkan dengan tujuan tadi. Pengaruh manusia. Apa saja yang dilakukan manusia? Manusia memberikan dampak terhadap lingkungan atau ekosistem. Oleh karena itu bagaimana? Bahwa manusia itu memberi dampak yang besar terhadap ekosistem sekitarnya. Oleh karena itu
dari tujuan. Setelah itu kita berkegiatan berkelompok. Setelah itu kita bahas, menganalisis bersama-sama sehingga merumuskan kesimpulan tadi. Semuanya sudah paham ya? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian, di pikiran kalian. Misalnya seperti Rivaldo tadi. Rivaldo kan umpama toh ngirim WA ke Word. Ini apa yang disulitkan apa dulu tadi? Bingung kenapa? Kiriman PDF. Oh, nah seperti itu. Jadi kita nanti akan belajar lagi untuk kedepannya bagaimana caranya dari file Canva itu caranya mengekspor ke Canva itu caranya bagaimana. Kita nanti akan belajar lebih lanjut lagi ya. Mungkin teman-teman yang lainnya Arlen atau Gustav mungkin bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk memindah dari Canva menjadi. Untuk pembelajaran hari ini kalian sungguh sangat luar biasa. Beri aplaus untuk terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Mintaksih Ambera Fojri selaku fasilitator saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 7 kelas 142 Kota Kediri, Jawa Timur. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Ikhwanul Huda MPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan dari serangkaian proses supervisi akademik pada sesi terakhir yaitu pasca observasi. Bersama rekan saya Ibu Hertin Kusumawati, saya nanti akan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau pada pertemuan kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas, maka pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek coaching untuk pasca observasinya. Baiklah, mari kita mulai kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hertin. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Alfi. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya Ibu sebentar. Hari ini Bu Hertin lagi sibuk apa tidak? Tidak Bu Alfi, kebetulan ini sudah selesai jam mengajarnya. Alhamdulillah, kebetulan sekali ya Bu Hertin. Nah begini Bu Hertin, hari ini nanti saya akan melakukan percakapan sederhana saja sih Bu ya dengan Bu Hertin terkait dengan apa yang sudah Bu Hertin laksanakan kemarin, yaitu praktek mengajar mapel IPA di kelas 7C yang sudah saya observasi. Nah, ini nanti kita akan bincang-bincang atau ngobrol santai saja ya Bu, biar Bu Hertin tidak perlu merasa canggung, merasa tegang, ataupun merasa khawatir. Kita rileks saja, kita santai. Nah, baik Bu Hertin, dari bincang-bincang santai kita hari ini nanti, apa nih yang ingin Bu Hertin dapatkan atau peroleh dari coaching kita? Dengan obrolan hari ini, yang ingin saya dapatkan, kita bisa sharing Bu Alfi dari yang sudah saya lakukan di kelas, pembelajaran di kelas, apa saja kekurangan saya bisa mendapat masukan dari Bu Alfi.
Iya, baik. Jadi intinya hari ini Bu Hertin ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan Bu Hertin pembelajaran kemarin ya, ketika praktek mengajar di sesi observasi, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki pada saat proses pembelajaran. Betul begitu ya Bu Hertin? Ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bu Hertin ketika pasca praktek mengajar di sesi observasi kemarin. Setelah mengajar bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Alfi. Jadi merupakan pengalaman yang baru buat saya. Jadi sebelumnya saya kan belum pernah menerapkan apa yang namanya KSE. KSE itu apa kan ya, baru pertama kali. Terus untuk bagaimana caranya mengontrol emosi anak itu juga baru pertama kali. Tapi alhamdulillah setelah selesai pembelajaran saya merasa sudah lega. Ya. Memang yang membuat beda dari pembelajaran biasanya itu karena di proses pembelajaran IPA yang sudah dirancang dan sudah dilaksanakan Bu Hertin kemarin itu sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE ya, kompetensi sosial dan emosional. Ya, yang sudah seperti kita ketahui bersama bahwa sebelumnya memang belum pernah dan belum mengenal ya apa itu KSE ya Bu Hertin ya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita sudah pernah menerapkan sebelumnya ya, karena memang sekolah kita kan sudah menerapkan KURMER, kurikulum merdeka, jadi kita sudah mengawali, sudah memulai untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meskipun memang belum menyeluruh ke semua materi atau pokok bahasa. Ya, begini Bu Hertin, terkait dengan hasil pengamatan ketika saya mendampingi Bu Hertin saat praktik mengajar di sesi observasi kemarin, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hertin. Yang pertama, saya melihat Bu Hertin itu sudah memperhatikan dengan mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi memperhatikan kesiapan belajar murid, readiness ya. Kemudian juga minat murid, kemudian profil belajar murid yang dirancang sedemikian rupa menyatu atau include dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga melihat upaya Bu Hertin untuk mengimplementasikan 5 KSE ya, kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sampai bahkan kompetensi yang kelima, jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu saya melihat ada usaha Bu Hertin di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan diferensiasi proses produk maupun kontennya, Bu Hertin juga memperhatikan itu. Nah, di sini yang terlihat sangat beda sekali dan sangat terasa ketika Bu Hertin praktik mengajar itu di penerapan PSE-nya, pembelajaran sosial dan emosionalnya. Karena pada saat observasi Bapak Ibu hebat itu kita kondisinya memang sedang dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi memang kondisi anak-anak itu sedang berpuasa ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri Bu Hertin ya. Bagaimana membawa atau memacu semangatnya anak-anak. Biasanya kan kalau sedang berpuasa itu hawanya ngantuk aja ya. Nah, ini kan di roda emosi itu yang dipilih ketika pas mengantuk. Betul. Nah, yang saya amati juga gitu. Anak-anak itu ketika Bu Hertin kasih kesempatan untuk memberikan respon, reaksi, bagaimana perasaannya ketika sebelum memulai belajar itu banyak yang memilih mengantuk. Nah, itu saya lihat usaha Bu Hertin di sini, bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak itu dengan ice breaking ya. Nah, itu kompetensi sosialnya juga jalan. Jadi Bu Hertin ada 2 ice breaking ya yang diterapkan. Yang pertama mengajak anak-anak untuk tepuk visi SMP Al-Huda. Kemudian karena masih ada 1-2 anak yang masih ngantuk, jadi Bu Hertin berusaha lagi untuk mengajak menyanyi. Nah, ini sangat saya appreciate sekali usaha Bu Hertin membawa anak-anak agar tetap fokus menghadirkan kesadaran diri penuh untuk mengikuti pembelajaran IPA agar bisa mengikutinya dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, ini saya melihat Bu Hertin juga dari 5 alur atau tahapan sintaksnya PBL, problem based learning, ini juga tercover di 5 KSE-nya. Ini sangat luar biasa sekali Bu Hertin. Betul begitu ya? Iya Bu Alfi. Jadi di sini saya
terpadu. Jadi menambah pengetahuan saya, terutama untuk KSI ini memang benar-benar baru untuk saya. Jadi dapat membantu saya untuk mengontrol emosi anak. Jadi tahu kondisi saat itu anak-anak seperti apa. Jadi kesiapan anak-anak untuk belajar ketika itu. Jadi saya lebih memahaminya. Padahal kan untuk sebelum-sebelumnya kan pembelajaran belum ada yang seperti itu. Ya, saya melihat dan merasakan juga seperti itu Bu Hertin ya. Jadi anak-anak itu bisa lebih antusias, kemudian emosinya pun juga makin terkendali ya, terkontrol ya. Itu ditunjukkan dengan adanya semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran IPA mulai dari awal sampai akhir. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Hertin terkait dengan rencana perbaikan yang pernah Bu Hertin sampaikan kepada saya kemarin pada saat kegiatan pra-observasi itu, ya, apakah di sini sudah tercapai Bu Hertin? Iya Bu Alvin, kemarin pas pra-observasi ya, saya merencanakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ meliputi diferensiasi konten, produk, dan proses. Jadi semuanya sudah, alhamdulillah sudah saya terapkan ketika observasi tersebut di kelas. Ya, baik. Jadi semua yang sudah Bu Hertin rencanakan itu tahap-tahapannya sudah terlihat dan sudah dilaksanakan semua. Dilaksanakan semuanya di kelas. Iya. Jadi Bu Hertin tadi sudah merasa bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan ketika praktik mengajar kemarin di sesi observasi itu sudah sesuai dengan rencana. Ya. Kemudian kira-kira apakah tujuan dari pembelajaran itu anak-anak sudah tercapai Bu Hertin? Untuk tujuan pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang ditulis di RPP atau modul ajar belum? Mungkin apa yang diharapkan Bu Hertin itu apakah sudah terpenuhi belum? Alhamdulillah kalau menurut saya kemarin anak-anak sudah mampu untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya kemarin kan untuk mengetahui pengaruh manusia terhadap ekosistem yang dituangkan melalui poster. Nah, anak-anak sudah mampu bagaimana cara membuat poster, dengan cara menggambarnya, semuanya tujuan pembelajaran sudah tertuangkan ke dalam produk tersebut. Bagus sekali Bu Hertin. Jadi apa yang diharapkan Bu Hertin itu sudah nampak terlihat dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu juga sudah tercapai gitu ya Bu Hertin ya. Ya, sekarang kita identifikasi bersama ya Bu. Di proses pembelajaran itu pasti Bu Hertin bisa menyampaikan kepada saya hal-hal apa saja yang sudah baik menurut Bu Hertin dan itu perlu dipertahankan. Kemudian juga hal-hal apa saja yang sekiranya menurut Bu Hertin itu masih kurang maksimal dan itu masih butuh perbaikan atau perlu ditingkatkan. Kalau yang saya rasakan Bu ketika pembelajaran, proses pembelajaran itu yang sudah tercapai itu pembelajaran diferensiasi. Saya merasa sangat puas, anak-anak juga mampu ikut serta di dalamnya. Selain berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu tentang implementasi budaya positif. Jadi ketika pembuatan kesepakatan kelas, anak-anak antusias juga memahami. Jadi ketika pembelajaran itu anak-anak menerapkannya juga. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar kalau menurut saya seperti itu. Ya, karena mungkin sebelumnya kan kita sudah punya pengalaman untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini bukan yang pertama kalinya ya. Tinggal penguatan. Iya, betul. Terus untuk yang kesepakatan kelas mungkin kalau sebelumnya kan anak-anak bicaranya seperti itu ya, dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah tertata, lebih tertata, disepakati bersama itu anak-anak jadi lebih menghargai lagi ya. Baik, kemudian itu tadi kan sesuatu yang menjadi kekuatan Bu Hertin, jadi yang sudah baik dan bisa dipertahankan. Kemudian untuk yang hal-hal apa saja yang menurut Bu Hertin sekiranya kurang maksimal dan dirasa itu butuh perbaikan, kira-kira di apanya? Kalau menurut saya tentang sosial emosionalnya. Kan ini baru pertama kali ya Bu Alfi, jadi belum bisa maksimal. Intinya saya itu mengerti kondisi anak itu belum bisa maksimal penuh. Jadi anak-anak caranya seperti kemarin untuk mengajak anak-anak menyanyi itu
saya rasa belum maksimal, belum ada ikatan antara guru sama murid. Jadi yang saya tangkap di sini ya penguatan. Yang saya tangkap di sini hal-hal yang ingin diperbaiki menurut Bu Hertin itu ingin maksimal dalam menerapkan pembelajaran sosial emosionalnya, terutama di kompetensi sosial emosional yang 5 itu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang Bu Hertin lakukan. Kan Bu Hertin baru saja menjelaskan bahwa ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, ketika kita ingin memperbaiki kan pasti ada cara-cara atau semacam trik gitu ya Bu Hertin ya, atau strategi mungkin yang akan Bu Hertin lakukan untuk menunjang, untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Kira-kira apa? Kalau menurut saya ini nanti akan saya sharingkan di Bu Alfi untuk MGMPS di sekolah dulu. Jadi saya akan tularkan apa yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak ini, dari Bu Alfi. Nanti saya tularkan ke MGMPS ini. Terus nanti untuk MGMPS dengan sekolah-sekolah lainnya. Terus kemudian saya akan mencari literatur Bu Alfi, literatur dari referensi lainnya, sumber-sumber yang relevan. Itu sama lebih ke PMM-nya itu. Saya akan mengikuti aksi nyata yang ada di PMM. Bagus, luar biasa sekali rencana yang akan Bu Hertin lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Memang untuk menciptakan proses pembelajaran yang benar-benar menyenangkan, kemudian bermakna dan berpihak kepada murid itu, kita sebagai guru tidak boleh berhenti belajar ya Bu. Kita itu sebenarnya butuh asupan nutrisi ya untuk menambah wawasan pengetahuan kita sekaligus pengalaman kita untuk betul sekali untuk mengupgrade ilmu kita agar proses pembelajaran yang kita terapkan kepada murid-murid kita itu bisa memberikan dampak positif bagi murid kita. Iya. Yang saya tangkap tadi dari pemaparan Bu Hertin ada 3 rencana aksi ya. Yang pertama, Bu Hertin aktif untuk mengikuti kegiatan MGMPS IPA di Kota Kediri maupun di MGMPS di dalam sekolah ya. Karena di sekolah kita pun juga ada MGMPS-nya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menggali referensi dari sumber dari literatur sumber-sumber yang relevan, mungkin bisa juga melalui media sosial ya dari TikTok itu banyak dari mungkin YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, intinya untuk memberi penguatan praktik baik kita ya dalam menunjang proses pembelajaran anak-anak. Kemudian yang terakhir juga berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Belajar ya. Sangat bagus dan luar biasa sekali Bu Hertin. Nah, kemudian dari rencana-rencana yang sudah Bu Hertin paparkan tadi, kira-kira kapan Bu Hertin akan memulainya dan berapa lama target waktunya? Rencana ini akan saya mulai ketika tahun ajaran baru Bu Alfi. Jadi nanti 1 minggu sebelumnya ini kan ada liburan nanti akan saya bicarakan, saya sharingkan dengan MGMPS yang ada di sekolah. Saya membuat rencana untuk 1 semester ke depan, satu semester ke depan nanti apa saja yang akan saya praktekkan di kelas. Seperti itu. Ya, Masya Allah luar biasa sekali ya, rencana-rencana aksinya sudah terplanning rapi seperti itu ya Bu Hertin. Nah, harapan saya pada Bu Hertin nanti bisa membuat semacam note Bu Hertin di setiap progres yang akan dilakukan. Jadi berupa catatan kecil saja. Dengan tujuan agar planning yang Bu Hertin rencanakan itu tidak lupa. Sekaligus nanti biar segera ditindaklanjuti. Kadang kan hanya tinggal sebuah rencana saja tanpa action ya Bu Hertin. Jadi kita butuhnya note catatan-catatan itu seperti itu. Kemudian dari catatan-catatan kecil itu pun nanti juga bisa dijadikan sebagai pedoman Bu Hertin untuk membuat jurnal refleksi 2 mingguan. Jadi kita bisa memanfaatkan itu secara konsisten, kontinu dan berkelanjutan. Ya. Semoga rencana-rencana aksi dari Bu Hertin ini nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ini juga terkait dengan pengembangan diri dari Bu Hertin sendiri ya.
Nah, untuk merealisasikan semuanya ini, dari rencana yang Bu Hertin akan lakukan ini, kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi atau Bu Hertin ini butuh dukungan dari siapa untuk menyemangati dan memberikan support agar di setiap aksi-aksi yang Bu Hertin lakukan ini bisa berjalan dengan lancar? Tentunya semua warga sekolah, Bu Alfi, ya. Dari mulai kepala sekolah, dari rekan-rekan terutama teman sejawat se-MGFPS itu, dan juga termasuk Bu Alfi juga. Saya butuh masukan-masukan dari Bu Alfi, apa saja yang perlu saya lakukan, saya perbaiki setiap apa yang akan saya lakukan nantinya, rencana-rencana tersebut. Ya, sebenarnya kita sama-sama berproses ya Bu. Di sini kita juga sama-sama saling belajar. Saya juga ingin mengajak Bu Hertin bersama-sama untuk update, mempelajari hal-hal baru yang terkait dengan perkembangan di dunia pendidikan, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat, potensi, dan bakat yang dimiliki masing-masing murid. Nanti kalau misalkan itu semua sudah bisa tercover, dan bagaimana kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang berkesan bagi murid, maka pembelajaran itu akan menjadi bermakna. Kalau sudah bermakna, maka akan tersimpan dalam long term memorinya. Kalau sudah begitu, apa yang kita sampaikan pasti mereka juga akan memahami, begitu ya. Ya, bagus sekali tadi ada rencana untuk mengakses platform Merdeka Mengajar PMM ya Bu Hertin ya. Karena bukan hanya ilmu saja yang kita dapatkan ketika kita mau belajar di PMM, tetapi kita juga bisa mempraktikkan dari apa yang kita pelajari di PMM itu ke dalam bentuk aksi-aksi nyata yang ada di PMM itu sendiri ya Bu Hertin ya. Iya. Jadi banyak sekali keuntungan atau manfaat yang kita peroleh ketika kita itu aktif untuk belajar. Ya baik, terkait dengan rencana dan strategi Bu Hertin tadi, apakah Ibu punya self reminder apa tidak? Semacam apa ya, jadwal khusus atau catatan penting yang nanti bisa menjadi pengingat Bu Hertin untuk segera melaksanakan rencana aksi nyatanya itu? Ya Bu Alfi, nanti rencananya ya ini usaha, saya akan mengusahakan, saya akan berusaha membuat catatan-catatan kecil sesuai yang Bu Alfi aturkan tadi. Jadi rencananya seperti apa untuk dapat mencapai target yang saya akan lakukan nanti. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Hertin. Tetap semangat untuk terus melakukan pengembangan diri, karena sejauh ini ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tidak ada yang tidak bermanfaat ya. Apa ilmu yang kita gali itu bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi kepentingan murid kita. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita pelajari melalui media apapun itu bisa membawa keberkahan untuk siswa-siswi kita di SMP Al-Huda Kota Kediri tercinta ini. Dari apa yang Bu Hertin sampaikan hari ini, kira-kira masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu Hertin atau tidak, perasaan yang mengganjal? Insya Allah sudah tidak ada Bu Alfi, sudah saya sampaikan semuanya, saya sudah merasa ya. Jadi dari bincang-bincang kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa diambil? Dari setelah kita mengobrol tadi ya Bu Alfi ya, yang saya dapatkan ini adalah tentang apa, supervisinya itu Bu Alfi. Supervisi itu ternyata rangkaiannya ada ada ketika pembelajaran ya, ketika observasi, dan setelah itu ternyata juga ada urut rangkaiannya. Padahal yang kita ketahui selama ini kan kita hanya mengajar di kelas, di supervisi seperti itu ya Bu Alfi. Terus kemudian pembelajarannya itu tadi pembelajaran yang berimplementasi budaya positif, terus kemudian tentang sosial emosional, terus yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi itu tadi yang meliputi konten, proses, dan produk itu. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi, kesimpulan yang dipaparkan Bu Hertin itu ternyata dalam serangkaian proses supervisi akademik itu ada alurnya. Jadi
memang prakteknya selama ini di sekolah itu hanya ketika action di kelas saja. Jadi pas saat observasinya saja, padahal saat pra-observasi dan pasca observasi itu sangat mendukung, sangat menentukan juga akan keberhasilan ketika actionnya ya di kelas. Jadi ada rangkaiannya pra-observasi untuk menyiapkan bagaimana kesiapan guru yang bersangkutan ketika mau melakukan pembelajaran. Kemudian ada sesi pasca observasinya juga setelah kegiatan observasi selesai. Jadi mengupas terkait dengan kekuatan pembelajaran yang sudah baik, di mana kekurangan yang perlu ada perbaikan, refleksi di mana, dan area pengembangan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, kita evaluasi. Nah itu juga perlu untuk diberi tindak lanjut. Jadi tidak hanya berhenti sampai observasi saja, tetapi juga harus ada follow up-nya ya Bu Hertin ya. Kemudian disampaikan Bu Hertin tadi juga terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, sekaligus juga implementasi budaya positif. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Bu Hertin seperti itu. Sudah cukup Bu Hertin? Iya. Jadi saya berharap semoga kegiatan yang kita lakukan bersama-sama mulai dari alur pra-observasi, observasi sampai pasca observasi hari ini nanti bisa bermanfaat bagi Bu Hertin, dan saya doakan semoga rencana-rencana aksi yang akan Bu Hertin lakukan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan untuk melakukan perbaikan di setiap proses pembelajarannya. Kemudian refleksi, jangan lupa setiap akhir pembelajaran kita juga harus berefleksi, bukan hanya siswa saja ya yang refleksi, tapi kita sebagai guru pun juga harus refleksi apakah pembelajaran yang sudah kita terapkan itu sudah benar-benar berhasil belum. Iya. Sekaligus ini ya, pada momen kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bu Hertin atas kesediaan waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya dan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk praktik menjadi supervisor sekaligus mengimplementasikan peran coach dalam proses coaching kali ini. Jadi dari serangkaian alur supervisi akademik ya, kalau di pembelajaran pendidikan guru penggerak itu saya berperan sebagai coach dan panjenengan sebagai kucinya. Jadi coach yang menstimulus kuci untuk menggali, menemukan sendiri permasalahan, solusi-solusi yang dihadapinya. Jadi saya hanya menjembatani saja ya, sebagai wawasan pengetahuan saja. Sekali lagi terima kasih Bu Hertin atas waktunya. Saya tunggu kabar baiknya tentang keberhasilan rencana-rencana aksi yang sudah dilakukan ya. Tetap saya tunggu kabar baiknya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Ikhwanul Huda MPD selaku pengajar praktik saya yang hari ini telah menemani kami melakukan serangkaian kegiatan praktik coaching untuk supervisi akademik sesi pasca observasi. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada Ibu Hertin karena telah menjadi bagian dari agen perubahan pendidikan. Karena perubahan itu merupakan suatu keniscayaan. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita sendiri yang akan tergerus oleh arus perubahan itu sendiri. Jadi semangat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu guru hebat sesi percakapan pasca observasi yang menjadi serangkaian kegiatan dari praktek coaching untuk supervisi akademik yang telah saya laksanakan bersama dengan rekan saya, Ibu Hertin Kusumawati SPD, selaku guru pengampu Mapel IPA sekaligus Wakakurikulum di SMP Al-Huda Kota Kediri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan selama proses penyampaian praktek coaching ini. Al-insan makhalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tak terkecuali dengan saya dan rekan saya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
bergerak berbagi